paham bagaimana cara kita menilai produk hasil siswa ini dengan menggunakan metode yang tepat, termasuk dengan langkah-langkahnya. Jadi apa kabar ibu-ibu hebat? Ada bapak-bapak juga. Gimana kabarnya bapak ibu hebat? Semoga meskipun dalam waktu yang agak rawan di tengah panasnya udara Ramadan atau Shibalong ini, dan juga di jam yang sudah mulai ngantuk, di jam-jam rawan ini kita masih tetap semangat menjalankan aktivitas kita hari ini. Bisa semangat? Sebelumnya boleh saya punya permintaan? Pada saat saya berdiskusi atau saya ada di depan, boleh tidak membuka handphone, tidak memegang handphone, tidak melakukan aktivitas tersebut. Hanya untuk saat saya di depan aja. Nanti gimana bapak ibu? Boleh? Boleh. Apakah bapak ibu keberatan? Tidak. Oke. Dan satu permintaan lagi nih, ada dua ya. Permintaan yang kedua, saya ingin saat saya di depan, saya bukan sebagai pembicara, saya bukan sebagai pemateri, tapi kita sebagai sharing aja diskusi. Jadi anggaplah saya sebagai teman diskusi pada kegiatan hari ini, supaya kegiatan hari ini tidak membosankan, tidak jenuh. Jadi saya harap bapak dan ibu bisa interaktif. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja tanyakan. Kalau ada yang mau menyampaikan pendapat, ya. Sepakat? Oke, terima kasih. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menerangkan mengenai asesmen dengan menggunakan metode observasi produk. Sebelumnya, sepertinya apalagi di jurusan farmasi, tapi jurusan lain saya juga yakin pasti pernah melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu produk dalam pembelajaran. Coba acungkan tangan yang pernah membuat produk dalam semasa pembelajaran. Yang tinggi. Oke, Palam, coba tolong sebutkan contoh produk yang pernah Pak Alam buat dalam kegiatan pembelajaran. Pakai tulisan Pak. Oke, Waska. Karya batik Budini. Silakan. Ada? Apa Bu? Suatu produk yang pernah dihasilkan dari pelajaran Bapak Ibu sekalian. Tidak ada? Yang lain? Tadi Ibu Ais acungkan tangan. Jurusan kita cenderung ke jasa. Ke jasa. Oke. Terima kasih. Kita ambil salah satu sampel. Tapi aku bukan aku ya. Saya yakin farmasi juga banyak ya yang menghasilkan beberapa produk. Nah, ini salah satu produk yang saya bawa dari jurusan farmasi. Nah, apa kaitannya materi hari ini dengan produk ini? Karena tadi adalah observasi produk sebagai metode penilaian di jenjang menengah. Jadi intinya dalam pembelajaran hari ini atau kegiatan hari ini, kita itu dituntut untuk paham bagaimana cara kita menilai produk hasil siswa ini dengan menggunakan metode yang tepat, termasuk dengan langkah-langkahnya. Jadi jangan sampai ini ada produk kita nilai 90, apa yang menjadi kriteria ini menjadi 90, gitu ya. Inti dari hari ini. Sebelumnya kita pahami dulu pengantar observasi produk. Jadi ada definisi. Ini udah kebayang ya. Definisi dari penilaian observasi produk ini adalah baca sebenarnya ya. Metode penilaian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh siswa. Sudah sangat jelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menilai keterampilan praktis siswa. Praktis itu maksudnya kreativitas keterampilan siswa, bukan hanya pengetahuan. Tapi ini juga sudah include dengan pengetahuan, karena siswa tidak mungkin bisa melakukan suatu kegiatan kalau ilmunya belum dapat. Gitu ya? Setuju? Kelebihan dan kekurangan sudah pasti ya. Kelebihannya kalau menggunakan observasi produk, ada suatu produk yang nyata bisa dilihat dari karya pembelajaran kita. Kemudian ada lagi kekurangannya, memerlukan waktu yang cukup lama, dan yang paling penting itu kekurangannya adalah penilaian ini bersifat subjektif. Maksud subjektif itu luas Kak. Kalau saya suruh menilai ini dari angka 1 sampai 10, berapa menurut Kak?
metode observasi produk. Tapi ini bisa diminimalisir kalau langkah-langkahnya sudah dilakukan secara tepat. Nah, kita pelajari langkah-langkahnya ya. Jadi langkah pertama adalah persiapan. Persiapan yang pertama menentukan kriteria penilaian. Coba katakan farmasi. Kalau saya punya produk ini, apa ya? Kalau saya punya produk ini, kira-kira kriteria penilaian apa yang bisa kita nilai dari produk ini? Bentuk apa? Bentuk kemasan. Oke, Bu Elinda, apa kriterianya? Ini tuh simplisia ya, gambar atau desain kemasan ya. Betul. Bu Ani, kira-kira apa lagi? Dari apanya ya kita bisa nilai produk ini? Dari apa? Langkah demi langkah ku Apa ya? Kalau ini kira-kira apa? Ada lagi nggak? rencana yang rapi, produk akhir jadi bukti diri. Ku amati produkku, nilai prosesku dari awal sampai akhir. Yang lain langsung ke mana? Ada yang mau menambahkan? Observasi jadi alat utama, amati detail, nilai dengan hati. Lihat kerja keras dan inovasi, penilaian bukan sekadar hasil. Ayo lebih ke tata letak ya, tata letak. Nah, kita lengkapi bersama-sama. Jadi yang pertama adalah apa? Ada dan saya lupa. Bentuk kemasan. Yang kedua desain kemasan. Yang ketiga kata Bu Aska itu layout atau topografi atau tata letak dari desain kemasan. Kemudian kita tambahkan lagi sepertinya kelengkapan informasi yang ada di kemasan perlu dinilai tidak? Kemudian pemilihan bahan pengemasnya udah dinilai kan? Kalau produk ini menggunakan kemasan yang udah besar itu juga kurang baik. Jadi udah bukan sekadar hasil. ada lagi kalau ada isinya Aktif, kreatif dan mandiri, tugasnya telah bisa dari misalkan kan ini sebut ya, kadang ada produk anak itu yang tidak halus 100%. Ada yang tidak kehalusannya cuma 60%, jadi masih ada granul-granul itu. Tapi itu juga ngaruh, bisa dipakai sebagai metode penilaian secara offset tapi tidak. caranya. Mari kita majukan pendidikan, Rasa bisa gak sih? dengan observasi. Jadi itu adalah beberapa contoh kriteria penilaian pada observasi Penilaian adil jadi ya. Itu fungsi penilaian. Nah, tadi kita ambil satu contoh misalkan tingkat kehalusan ya dari produk. Nah, kan harus dibuat rubrik tuh. Di rubrik itu kita buat biasanya berbentuk tabel dengan skalanya bebas tergantung kita. Ada yang 1 sampai 5, 1 sampai 4. Tapi harus jelas. Tadi supaya mengurangi adanya sifat subjektivitas dalam penilaian. Jadi, misalkan kalau kita tadi berbicara tentang tekstur ya, tekstur produk. Misalkan kalau skala 1 berarti poinnya 1, misalkan teksturnya itu kurang halus atau misalkan 60% mungkin ya, 60% tingkat kehalusannya. Itu adalah kriteria nomor 1. Untuk nomor 2-nya misalkan tingkat kehalusannya 80%. Ketiga 95%, yang keempat misalkan 100%. Dan nanti kalau itu setiap produk penilaian ya dibuat rubriknya dan harus dijelaskan juga kriterianya apa. Jadi kalau seperti itu nggak akan terlalu terjadi subjektif dalam penilaian. Itu ya. Sudah pahami sampai sana? Setiap potong bahan yang Jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. bukan cuma apa yang tampak luar. Saat anak-anak membuat produk, itu tidak boleh hanya diam saja. Itu juga harus ikut melihat, memantau, dan bagusnya juga membimbing saatnya ada kendala yang dialami oleh siswa. Jadi harus ada kegiatan observasi saat pelaksanaan pembuatan proyek oleh siswa. Kemudian pengumpulan data tadi, catatan-catatan yang kita temukan selama observasi peserta saat membuat produk kita catat dalam
Sudah pasti ya, tadi kita menggunakan rubrik, mengisi rubrik. Coba Winda. Misalnya, tadi saya sudah punya rubrik nih, nilainya. Tadi misalkan ada 5 kriteria dengan skala 4. Coba Winda kira-kira tahu nggak cara menghitung supaya nanti kalau saya mau jadi nilainya berbentuk angka 1 sampai 100, ada rumus yang digunakan tidak? Tadi misalkan nggak ada papan tulis ya. Jadi ada 5 kriteria nih ke bawah. Kemudian skalanya 1 sampai 4. Nah, setelah itu kita udah punya nih nilainya, misalkan di akhir itu totalnya itu 20. Kira-kira nilai 20 dari skor itu digimanain ya supaya jadi nilai? Gimanain ya? Ada rumus biasanya. Gimana rumusnya? Ada yang tahu yang lain? Ya. Ada yang tahu? Misalkan poin desain dia dapat checklistnya di angka 4 misalkan. Kemudian skalanya ini 1 dan nilai akhirnya misalkan 20. Rumus untuk menghitung supaya ini bisa jadi nilai akhir dapat rumus. Mana Belinda? Tambah dulu, bagi 2. Ada yang lain? Ini sekarang hitung tadi dari rubrik itu mau jadi nilai nih, bukan mau jadi 90, mau jadi 100. Gimana? Ya. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Dadan, udah panjang di tengah-tengah jam yang kawan. Tapi rumus simpelnya seperti ini yang saya dapatkan, entah itu benar atau salah, koreksi aja, kita diskusi di sini. Kalau saya ngitungnya gini, kan tadi ada 5 dikali 4 berarti poin tertingginya adalah 20. Jadi kalau anak itu punya nilai 20 dibagi 20 dikali 100 saja 100. Kalau misalkan anak itu punya poinnya 10, berarti jumlah poin yang anak dapatkan 10 dibagi jumlah poin terbesarnya 20 dikali 100. Berarti berapa? 10 dibagi 20? 5 kali 100? Kok 500 ya? Enggak, salah tadi. 10 dibagi 20 itu 0,5. Udah gak fokus ini. Dikali 100 jadi hasilnya nilainya 50. Ada versi lain? Kalau saya seperti itu, nanti duduknya gitu. Oh, berarti anak nilainya 50. Sama sih ujungnya. Sama. Oke, setuju ya. Berarti seperti itu. Takutnya saya yang ide sendiri karena saya belum nemu teori yang aslinya gitu. Oke. Kemudian udah ya, menggunakan bukti umpan balik. Saya yakin Bapak Ibu semuanya selalu memberikan umpan balik. Coba Palang, misalkan produk saya itu rasanya bagus, tapi rasanya pahit. Tolong berikan umpan balik. Sudah bagus untuk rasa diperhatikan lagi karena tidak semua orang rasanya sama, sukanya sama. Yang lain, Berdini gimana? Tadi rasanya udah bagus, tapi rasanya pahit. Tolong berikan umpan balik. Itu ya hasil tugasnya ya. Tugasnya sudah bagus, tepatnya mungkin untuk lebih teliti lagi dalam pemilihan bahan ya, perhitungannya. Terima kasih, itu tangan dulu dong. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian sudah
sekali kalau anak-anak zaman sekarang beda dengan zaman kita. Dulu kan kita salah sedikit jepret aman, nggak jadi masalah. Kalau sekarang dia jadi ada efek samping. Meskipun sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya kalau kita itu rasanya gimana, itu kan fakta. Tapi mungkin cara pemilihan katanya harus kita perhatikan supaya anak menjadi tumbuh motivasi bukan menjadi drop. Karena kalau kita langsung jadi bahwa itu jelek tanpa kita kemas kata-katanya dengan yang bagus, mental anak itu ada dua. Jadi ada yang jadi memotivasi, tapi lebih banyaknya itu jadi down karena mereka udah berusaha, udah capek, udah keluar misalkan uang untuk membeli bahan, langsung kena umpan balik dengan kalimat seperti itu di awal. Jadi langsung capek-capek buat, tapi hasilnya seperti itu. Jadi biasanya kalau saya umpan balik itu puji dulu yang bagus-bagusnya, kemudian tetap sampaikan juga yang harus dikoreksinya. Jangan sampai tidak disampaikan karena tidak akan ada perbaikan siswa untuk kedepannya. Ayo, udah puji, udah bagus, udah cukup, udah lanjutkan. Nah, anak-anak tidak akan ada perbaikan kedepannya. Jadi tetap wajib disampaikan meskipun itu pahit, namun kita kemas menggunakan bahasa yang lebih itu mungkin ya. Oke. Paham sampai sini Maya? Kita udah satu pemikiran kayaknya kalau sampai sini. Kita lanjut. Tantangan dan solusi dalam observasi solusi. Sebenarnya itu udah kita bahas ya. Tantangannya tadi adalah sama dengan kelemahan ya, kekurangan. Jadi ada fleksibilitas dan lamanya waktu yang dibutuhkan. Tapi kita harus punya solusi. Tadi solusinya adalah pelatihan untuk pengamatan. Jadi sebelum kalau yang mengamatinya lebih dari satu orang, lebih baik kita satu paham dulu, diskusi dulu. Ini yang dinilainya apa nih? Apa satu persepsi dulu. Jadi tingkat subjektivitasnya akan berkurang. Beda kalau kita langsung mulai produk tanpa diskusi lagi. Kayak tadi aja, jadi segini kayaknya gini. Jadi akan berbeda seperti. Jangankan seperti itu. Saya pernah merasakan menilai tugas anak di hari pertama dan misalkan anak mengusulkan hari ini nilainya kan ada besar-besar nih kalau kriteria seperti ini. Tapi kadang kalau kita menilai di seminggu kemudian nilai data kita nggak akan sama persis objektivitasnya dengan pas minggu kemarin. Misalkan kalau saya di rumahnya udah mumet, udah pusing, udah banyak masalah, pas minggu kemudian deh datang ke kelas menilai meskipun ada rubrik, ada panduan, tetap saja biasanya ada hal yang berbeda. Apalagi kalau tidak ada rubrik, kita pastinya ngasal aja. Ini mah kan kalau ada rubrik tadi sudah ada panduan, nggak akan jauh-jauh banget. Oke, jadi solusinya kemudian kolaborasi antar guru juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan kita di bidang penilaian tersebut. Jadi kalau kita sendiri saja berpikirnya, kadang kalau udah masuk udah kita merasa itu udah benar. Padahal kalau kita ngobrol dengan yang lain, kolaborasi dengan yang lain, ternyata ada yang lebih benar dan lebih bagus seperti itu ya. Untuk contoh, sebenarnya nggak usah dibahas ya. Untuk contoh, tadi udah kita jelaskan, tapi poin pentingnya produk itu tidak hanya yang seperti ini. Desain grafis, misalkan leaflet ya tadi, itu juga berupa produk, bukan hanya yang kayak gini aja. Nah, desain kemasan, desainnya aja belum ada kemasannya ini mah, hanya di Canva itu juga sudah disebut produk anak. Jadi kita jangan, biasanya ada beberapa orang yang masih salah paham bahwa produk itu harus yang seperti ini, yang ada jempolnya, padahal atau yang udah di-print atau segala macamnya ya. Padahal yang sifatnya digital juga itu sudah bisa kita nilai menggunakan observasi produk seperti itu. Ada yang mau disampaikan atau menyanggah atau punya pendapat lain tentang observasi produk ini? Ada lagi? Ada lagi? Ayo, silakan Barca. Aku ngacung gini loh. Iya, ininya nggak kelihatan. Jadi kayak gini. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, di akhir saya ingin ada perwakilan dari Bapak Ibu sekalian
setiap potong bahan Yuk, satu orang. kerja di jam Sedikit saja apa yang sudah saya jelaskan atau yang kita diskusikan hari ini apa aja sih yang tertangkap di otaknya mengenai asuhan jadi bagian dari nilai semua amati produkku nilai prosesku dari awal sampai akhir yang benar. berdiri nggak apa-apa deh sayang. Lebih bagusnya di depan. Ayo di depan ayo. Lagi aja lah kita lebih proses yang pernah tujuan kita memulai itu ada langkah kerja ditinjau bertahap mulai dari Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Satu lagi nih. Sebelum diakhiri, tolong sebutkan kesan dan kesan atau cara penyampaian saya yang kurang bagus. Ada perasaan lah ini, lebih ke perasaan yang dirasakan pada saat diskusi kali ini seperti apa yang berbaiknya atau yang dirasakan satu orang. Saya. Oke. Oke, terima kasih. Kesannya, masya Allah sekali ya. Ternyata guru kita di SMK 15 itu sangat profesional. Salah satunya lewat Bu Leni. Dan saya merasa terbantu karena banyak kurang tahu juga dan ternyata dipaparkan oleh Bu Leni secara struktural dan sangat baik. Alhamdulillah. Jadi mudah dicerna juga sama guru-guru dan tidak menggurui juga cara penyampaiannya. Mungkin pesannya buat saya sering-seringlah dulu kayak gini biar lebih kita lebih open minded gitu lah sekali dulu. Karena sudah selesai berhubung dengan waktu juga tadi kita 5 menit sudah lebih ya. Mudah-mudahan Bapak Bapak. Oke. Ayo kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian. Setelah diskusi ini mudah-mudahan ada perbaikan, ada ilmu yang bisa kita bawa pulang dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam membimbing anak didik kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat mencerdaskan anak bangsa. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.